Beginilah cara orang Jawa kuno mendapatkan kesaktian mereka. Dan kesaktian ini sifatnya berasal dari dalam diri sendiri atau supernatural, bukan dari luar atau supranatural. Apa bedanya? Supernatural itu adalah kondisi di mana manusia menjadi luar biasa karena dia berhasil memberdayakan dan mengoptimalkan apa yang ada di dalam dirinya, baik secara batin atau pikiran dan jiwa maupun secara material atau tubuh fisik. Sedangkan supranatural itu adalah bentuk-bentuk kesaktian yang didapat karena bantuan dari entitas di luar tubuh manusia, seperti kodam contohnya. Orang yang supernatural biasanya dapat dilihat dari sebagian ciri-cirinya seperti berikut ini. 1. Memiliki bakat empat. 2. Bisa memprediksi masa depan. 3. Bisa memperkirakan masa lalu atau retrokognisi. 4. Bisa menyembuhkan diri sendiri, bahkan ada juga yang sampai bisa menyembuhkan orang lain. 5. Mengendalikan pikiran orang lain. 6. Jenius dan bervisi jauh ke depan. 7. Memahami rahasia-rahasia alam semesta. 8. Mampu menyusun DNA baru. 9. Melampaui dirinya sendiri. 10. Mampu menciptakan nasibnya sendiri. 11. Memiliki mental yang kuat dan jiwa yang sehat. Lalu, apakah menjadi supernatural ini bisa dipelajari? Ternyata bisa, dan sebenarnya sudah lama dipraktekkan oleh orang-orang Jawa kuno melalui serangkaian disiplin spiritual. Kini, kalian bisa membaca penjelasan modernnya. Salah satunya adalah di buku Becoming Supernatural, karya Dr. Joe Dispenza berikut ini. Ternyata, salah satu kunci untuk menjadi sakti atau supernatural adalah dengan memasuki dimensi batin atau inner manusia. Dimensi batin kita adalah lokasi di mana pikiran dan jiwa kita berada, dan kita bisa memasukinya menggunakan kesadaran murni kita sendiri. Bagaimana caranya supaya bisa masuk ke dimensi batin kita sendiri? Sebelum mengetahui caranya, kalian perlu mengetahui bahwa 80-90% kehidupan manusia itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar ini menentukan reaksi kita sehari-hari terhadap rangsangan apapun. Dia juga menentukan pola pikir dan pola hidup kita, menentukan belief system kita, bahkan juga menentukan sifat dan tindakan kita berdasarkan memori yang kita simpan dan kita pelajari selama hidup, sejak manusia masih di dalam kandungan hingga saat ini. Meskipun masuk ke dalam ranah pikiran, tapi mayoritas kinerja tubuh manusia itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar ini tadi. Bahkan irama nafas, detak jantung, kedipan mata, aliran darah, sekresi hormon-hormon dalam tubuh, dan sistem pencernaan manusia juga dikendalikan oleh pikiran bawah sadar ini tadi. Demikian juga dengan reaksi-reaksi tak sadar dalam keseharian manusia. Seperti contohnya ketika kita jatuh, kita otomatis bilang, aduh. Atau ketika kalian naik motor, ketika motor berhenti, kalian secara otomatis menurunkan standar motor kalian. Atau ketika kalian bersin, secara otomatis kalian menutup hidung dan mulut kalian dengan tangan. Reaksi-reaksi otomatis ini bisa terjadi karena sudah menjadi program pikiran bawah sadar kalian. Dan melalui pikiran bawah sadar ini jugalah manusia bisa memprogram ulang dirinya. Misalnya, mau menyembuhkan trauma, mau mewujudkan sesuatu melalui law of attraction, menyembuhkan penyakit, bahkan mengubah susunan DNA juga bisa. Bagaimana caranya? Ternyata pikiran bawah sadar manusia ini bisa diubah melalui meditasi. Sebenarnya di ilmu spiritual Jawa kuno, meditasi sudah menjadi makanan sehari-hari orang Jawa. Ketika manusia meditasi, manusia tidak harus memfokuskan diri pada apapun. Kita cukup hadir menjadi pengamat saja atas pikiran, jiwa, dan tubuh. Kita cukup hadir, enjoy, dan let it go. Lama-kelamaan, jika meditasi ini dirutinkan, ternyata pikiran dan perasaan kita akan mengendap dengan sendirinya. Kalian akan menjadi hening sekali. Ketika pikiran dan perasaan sudah mengendap ini, manusia bisa menjadi tenang, sunyi, dan hening sekali. Ketika pikiran dan perasaan sudah mengendap, yang ada tinggal kesadaran murni saja, yang mana ini merupakan diri sejati kita. Ketika kalian menjadi sebuah kesadaran murni, kalian jadi bisa mengendalikan pikiran bawah sadar kalian sendiri dengan mudah. Dan di saat meditasi sampai tenang atau hening inilah, gelombang otak manusia masuk ke dalam frekuensi alfa. Bahkan, pada meditasi yang sangat dalam, gelombang otak bisa semakin turun ke frekuensi theta. Bahkan dalam beberapa pelatihan dan riset yang dilakukan oleh Dr. Joe Dispenza sendiri, peserta pelatihannya ada yang sampai masuk ke dalam gelombang delta. Jika digambarkan secara grafik, maka kondisi otak kalian saat di gelombang alfa, delta, dan theta itu adalah seperti ini. Nah, ini adalah ranahnya pikiran bawah sadar. Bahkan untuk gelombang delta, ini adalah gelombang otak di mana manusia menjadi benar-benar suwung atau mengalami keheningan absolut dan akhirnya bisa mengalami peleburan mistik dengan semesta dan sang pencipta.
Sedangkan pada gelombang alfa dan delta, ini adalah tempat pemrograman bagi belief system, impian, penyembuhan, bahkan gerbang menuju dimensi kuantum manusia, yakni dimensi di mana manusia bisa mewujudkan apapun yang ia inginkan. Dengan memasuki pikiran bawah sadar ini, manusia bisa menanamkan sugesti-sugesti positif yang berperan membantu manusia mewujudkan apa yang ia mau. Jadi ketika kalian meditasi dan sudah bisa mencapai keheningan alias pikiran dan jiwa kalian sudah mengendap, kalian sudah menjadi sebuah kesadaran murni. Kalian bisa langsung tanamkan sugesti yang kalian mau ke dalam pikiran bawah sadar kalian. Contohnya, bulan depan saya menang tender, minggu depan bonus saya cair, tahun ini saya sembuh total, dan sebagainya. Dan setelah sesi meditasi selesai, secara otomatis pikiran bawah sadar manusia akan membuat manusia mewujudkan apa yang sudah kalian programkan sendiri. Apakah metode ini bisa dilakukan sendiri di rumah? Tentu saja bisa, asalkan tekun berlatih dan disiplin. Karena itu dalam banyak pembelajaran spiritual, meditasi menjadi salah satu latihan olah batin yang perlu dikerjakan secara disiplin. Bahkan ada orang Jawa yang sampai bilang, meskipun sangat sibuk, paling tidak sempatkan setidaknya 5 menit dalam sehari untuk melakukan meditasi, dan ini dilakukan secara rutin. Manusia yang bisa memprogram ulang dirinya sendiri sebenarnya sudah menjadi supernatural. Selengkapnya bisa kalian baca sendiri di buku Becoming Supernatural berikut ini.